sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, cerita panjang dari Injil tadi semoga jelas untuk kita. Jadi ada dua anak, yang bungsu dan yang sulung. Dua-duanya anak laki-laki. Ceritanya saya harap kita tangkap. Pendeknya, anak bungsu itu anak yang durhaka. Dia anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Anak sulung adalah anak yang baik dan benar. Dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Tadi dikatakan dalam Injil, belum pernah saya melanggar perintah Bapa. Saya selalu rajin menjaga ladang dan tidak berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan Bapa. Dia adalah anak yang benar, anak yang taat, anak yang berbakti. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, tentu dengan mendengar cerita itu, kita masing-masing akan berpikir bahwa pewartaan Injil pada hari ini hendak menasehati kami supaya kami tidak berlaku seperti anak sulung yang marah-marah karena adiknya yang durhaka itu dipestain. Jadi kita tidak mau seperti begitu. Atau kita juga berpikir saya mesti bertobat seperti anak bungsu itu. Setelah melakukan dosa dan hidup di dalam kegelapan dan kedurhakaan, akhirnya dia kembali kepada Bapa setelah melarat karena bencana kelaparan. Mungkin kita berpikir seperti begitu. Saya harus bertobat seperti anak bungsu dan saya tidak boleh seperti anak sulung yang marah-marah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kesimpulan seperti begitu tidak salah, tetapi Santo Lukas mengajak kita pada hari ini untuk melangkah lebih dalam. Tidak membatasi diri kepada anak bungsu dan anak sulung, tetapi kita maju lebih dalam untuk melihat perhatian, sikap dari ayah, sikap dari bapak itu. Sebab dengan melangkah lebih dalam, melihat sikap dari Bapa dalam Injil hari ini, kita akan mengerti dan akan mengenal dengan baik siapa itu Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada manusia dan seluruh dunia. Nah, bagaimana sikap dari ayah itu? Dan itulah yang kita pilih menjadi tema kita pada hari ini. Kemurahan Allah melampaui hukuman dan pahala. Karena kita terbiasa berada di dalam pola pikir yang salah harus dihukum, yang benar harus mendapat pahala. Hari ini kita dinasehatkan oleh Injil bahwa kemurahan hati, dan dalam hal ini kemurahan hati Tuhan melebihi hukuman dan pahala. Kemurahan Allah di atas itu, dia melebihi vonis hukuman yang patut bagi orang yang bersalah. Pula kemurahan hati Tuhan melebihi pahala yang patut diberikan kepada orang yang benar, orang yang berbakti. Kenapa seperti begitu? Ternyata Allah itu yang diperkenalkan oleh Santo Lukas hari ini, dia mencintai anak bungsu yang berdosa, anak bungsu yang tidak berbakti, anak bungsu yang durhaka, dikasihi oleh Bapa itu dalam Injil. Bagaimana cara dia mengasihi? Dia berlari, tergopoh-gopoh menjemput anaknya. Ini tidak biasa, ibu bapak. Kalau anak durhaka seperti begitu, bapak akan bilang, ya udah saya suruh sopir saya aja pergi jemput. Ini tidak. Dia yang menjemput anak itu. Dia memeluk dan menciumnya. Dua perilaku ayah yang tidak biasa.
Tetapi itu menggambarkan Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Bapa yang tidak menghukum. Bapa yang tidak duduk mengadili. Tetapi Bapa yang mengasihi, baik yang berdosa maupun orang yang menganggap diri benar. Bapa tidak mau membiarkan orang berdosa terus-menerus hidup di dalam penyesalan diri karena sudah berbuat dosa. Bapa ingin maju, jangan berhenti di dalam penyesalan, maju untuk berbuat baik, maju untuk berubah. Tetapi juga Bapa yang sama tidak mau anak sulung itu hidup di dalam kekesalan, marah-marah karena adiknya dipestain, sedangkan dia bertahun-tahun lamanya mengabdi kepada Bapa tidak dipestakan. Bapa keluar dari rumah, anak sulung tadi tidak mau masuk rumah. Anak bungsu berbeda. Dia walaupun dia durhaka, dia lari dan masuk dalam rumah bicara dengan bapaknya. Anak sulung tidak mau masuk rumah karena dia marah. Nah, apakah Bapa mencela dia? Tidak. Bapaknya keluar membujuk anak sulung ini. Ayo, mari kita berpesta. Kenapa? Karena adikmu sudah mati tetapi hidup kembali. Adikmu sudah hilang, sekarang didapat kembali. Bapa tidak mencela anak sulung itu, tetapi dia mengajak anak sulung untuk bernalar, untuk berdiskusi, untuk berdialog. Apa isi dialognya? Bapa mengatakan begini, hartaku yang ada ini milikku adalah milikmu juga. Sekarang kita harus berpesta karena ada tambahan harta yang baru. Ada tambahan kekayaan yang baru. Apa itu harta yang baru? Manakah itu tambahan harta kekayaan? Yaitu pulangnya adik yang bungsu itu. Pertobatan anak bungsu itu adalah kekayaan yang tertambah di dalam kekayaan yang Allah sudah berikan kepada kita. Ibu bapak, saudari-saudara, saya tutup permenungan ini dengan mengajak kita semua, coba kita melihat ya, kadang-kadang kita terperangkap di dalam perilaku ini. Yang salah kita hukum dan yang benar kita memberi pahala. Hari ini Injil menasihati kita supaya kita berdiri di atas hukuman dan di atas pahala. Artinya kita harus bermurah hati sama seperti Allah. Allah mencintai orang berdosa supaya mereka tidak mati. Kepada orang benar Allah menuntun supaya mereka tidak salah langkah. Nah, inilah kemurahan hati yang melebihi hukuman dan melebihi pahala. Kita mesti berlaku seperti Allah, murah hati. Tidak cepat menghukum orang, tetapi juga mengajak orang saleh untuk kembali tetap tekun di jalan yang benar.